Jangan salah, aku bukan menantumu. Aku malaikat mautmu. Aduh ibu, jangan repot-repot angkat piring itu. Risa buru-buru menyambar nampan dari tangan Ibu Siti. Senyumnya lebar, sehangat mentari pagi yang baru terbit. Tentu saja, senyum itu palsu. Itu hanya topeng. Tidak repot sayang, hanya satu piring. Lagi pula ibu juga sehat kok. Ibu Siti tertawa ringan. Matanya yang sedikit keriput menatap Risa dengan penuh kasih sayang yang tulus. Risa merasakan perutnya bergolak jijik. Sehat? Aku akan pastikan kau tidak sehat lama, Nyonya tua. Ibu ini, Risa kan menantu. Sudah tugas Risa melayani ibu, kata Risa. Suaranya dimaniskan, seperti madu yang siap membunuh. Menantu terbaik di dunia, puji Ibu Siti, mencubit pipi Risa pelan. Risa hanya tersenyum tipis, tapi dalam hatinya, dia menghitung mundur. Hitungan mundur menuju kematian ibu mertuanya. Hitungan mundur menuju warisan. Rumah ini, pekarangan luas ini, deposito yang Ibu Siti simpan rapat-rapat di Bank Mandiri, semua akan menjadi miliknya. Dia dan Rangga sangat butuh uang itu, sangat butuh. Rangga bagaimana sayang? Apa dia masih kesulitan dengan proyeknya? Tanya Ibu Siti, nada suaranya berubah khawatir. Risa menghela napas yang dibuat-buat berat. Dia harus selalu mengingatkan Ibu Siti tentang kesulitan finansial mereka. Itu bagian dari rencana. Rangga sangat stres, Bu. Proyek terakhirnya hancur total. Kami bahkan harus menjual mobil bulan depan kalau tidak ada uang masuk. Risa berbisik, seolah-olah kabar buruk itu terlalu menyakitkan untuk diucapkan keras-keras. Ibu Siti langsung menggenggam tangan Risa. Ya Tuhan, kasihan sekali anak ibu. Kalian harus kuat. Rangga itu anak yang pekerja keras. Dia pasti bisa bangkit lagi. Semoga saja, Bu. Tapi kebutuhan sekolah Adam, cicilan rumah, semuanya menumpuk. Risa menunduk. Mengapa kalian tidak tinggal saja di sini, biar ibu bantu urus Adam, dan uang sewa kontrakan bisa ditabung. Risa mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca, akting sempurna. Risa tidak mau merepotkan ibu. Ibu sudah tua, harusnya menikmati masa pensiun. Kami malu, Bu. Tidak ada kata merepotkan. Kalian ini anak ibu. Sudah, jangan pikirkan itu. Ibu akan bicara pada Rangga nanti. Risa tersenyum menang. Ini dia. Umpan sudah dilemparkan. Ibu Siti pasti akan merasa tertekan untuk segera menyelesaikan urusan warisan agar anaknya tidak menderita. Cepat, Nyonya tua, tanda tangani surat warisan itu, dan kau boleh tidur tenang. Malam itu, setelah Rangga pulang dan langsung tertidur kelelahan, Rangga memang terlalu naif dan terlalu lelah untuk menyadari permainan istrinya. Risa menjalankan fase kedua. Dia masuk ke kamar Ibu Siti dengan senampan berisi teh hangat dan biskuit. Teh jahe hangat, Bu. Risa buat spesial. Tadi ibu sempat batuk-batuk kan? Risa meletakkan ampan di meja samping tempat tidur. Ibu Siti duduk bersandar, tersenyum. Ya ampun, kamu baik sekali, Nak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bu. Risa duduk di tepi ranjang. Oh ya, Risa juga membawakan sesuatu. Risa mengeluarkan botol kecil dari saku celemeknya. Botol itu berisi bubuk putih, sangat halus. Di labelnya tertulis, Herbal Immune Booster Made in China. Tentu saja itu bukan herbal. Itu adalah racun dosis rendah yang Risa pesan melalui jaringan gelap. Racun yang meniru gejala penyakit tua kronis, jantung, ginjal, hati. Secara perlahan, racun ini akan membuat tubuh Ibu Siti menyerah, dan para dokter hanya akan mendiagnosisnya sebagai penuaan dan kegagalan organ alami. Sempurna. Apa ini sayang? Tanya Ibu Siti, memegang botol itu. Ini vitamin, Bu. Herbal mahal yang lagi viral, untuk meningkatkan imun. Dokter langganan Risa yang rekomendasi. Cuma boleh diminum sedikit sekali ya, 1 ujung sendok teh saja. Wah, repot-repot kamu, pasti mahal ya. Tidak sebanding dengan kesehatan ibu. Ibu minum sekarang ya, Risa mendesak. Matanya menatap Ibu Siti tanpa berkedip. Dia harus melihatnya menelan dosis awal ini. Ibu Siti mengambil sendok teh kecil, menciduk sedikit bubuk putih itu, dan mencampurnya ke dalam teh. Dia mengaduknya perlahan. Baiklah, bismillahirrohmanirrohim. Ibu Siti meneguk teh itu sampai habis. Risa harus menahan diri untuk tidak tersenyum terlalu lebar. Kepalanya berdenging gembira. 1 langkah lagi, sangat mudah. Kenapa dia begitu percaya padaku? Bagaimana rasanya, Bu? Ada pahitnya? Tidak ada.
Justru tehnya jadi lebih harum. Ibu Siti meletakkan cangkir kosong. Terima kasih Risa, kamu memang perhatian sekali. Tentu Bu, Risa akan selalu memperhatikan Ibu. Jawab Risa dengan ada penuh makna yang hanya bisa dia mengerti. Risa mengambil nampan dan cangkir kosong itu. Saat dia berdiri, dia menyempatkan diri mengusap punggung Ibu Siti. Tidur nyenyak ya Bu, Risa sayang Ibu. Ibu juga sayang kamu nak. Risa keluar dari kamar. Begitu pintu tertutup, senyum manisnya langsung lenyap digantikan ekspresi dingin dan perhitungan. 3 hari berlalu. Risa mulai frustrasi. Ibu Siti terlalu sehat. Dia batuk sedikit di pagi hari, mengeluh pusing setelah makan siang, tapi sorenya dia sudah kembali menyiram tanaman sambil bersenandung riang. Efek racunnya terlalu lambat. Risa tidak punya waktu. Rangga semakin tertekan. Para penagih utang sudah mulai menelpon rumah. Risa duduk di meja dapur, memeriksa jurnal pribadinya. Di sana dia mencatat jadwal dosis Ibu Siti. Hari ke-1, 0,5 mg. Status sehat. Hari kedua, 0,7 mg. Status sedikit pusing. Hari ketiga, 1 mg. Status menyiram bunga dengan riang. Sialan. Risa membanting pulpennya ke meja. Tidak bisa begini, gumamnya. Aku harus mempercepat prosesnya. Kalau Rangga tahu aku sengaja memperlambat, dia pasti akan marah besar. Rangga tidak tahu rencana racun ini. Risa berbohong bahwa dia sedang memberikan obat herbal khusus dari luar negeri yang akan membuat Ibu Siti tidur pulas dan melupakan segala urusan duniawi. Yang berarti Rangga mengira Risa hanya memberikan obat tidur dosis tinggi agar Ibu Siti tidak ikut campur urusan finansial mereka. Risa menuju lemari bumbu. Dia mengeluarkan kaleng kedap udara yang berisi stok racunnya. Maafkan aku Bu, tapi ini demi masa depan kami. Bisik Risa pada kaleng itu, seolah-olah dia sedang berbicara pada iblis penolongnya. Dia memutuskan hari ini adalah hari dosis super, tidak lagi dicampur di teh, tapi dimasukkan ke dalam makanan berkuah kental yang tidak mungkin tersisa. Menu hari ini, sup krim ayam brokoli. Makanan kesukaan Ibu Siti, teksturnya lembut, mudah ditelan, dan warna krimnya akan menyamarkan bubuk putih itu dengan sempurna. Risa mulai memasak. Dia bergerak cepat, seperti seorang ahli kimia di laboratorium terlarang. Dia menghaluskan ayam dan brokoli, mencampur krim kental, lalu saat sup itu mulai mendidih, dia mengeluarkan sendok takar khusus. 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok. Totalnya setidaknya 3 kali lipat dari dosis harian. Ini harusnya cukup untuk melumpuhkan Ibu Siti dalam 24 jam. Risa mengaduk sup itu sampai tidak ada lagi gumpalan. Aroma sup krim ayam yang gurih memenuhi dapur. Sempurna, Risa menyeringai. Saat waktu makan siang tiba, Ibu Siti sudah duduk manis di meja. Dia sedang membaca surat kabar sambil menunggu. Risa membawa mangkuk besar sup krim ayam ke meja. Wah, harum sekali sayang. Kamu masak sup krim. Sudah lama Ibu tidak makan ini. Iya Bu, spesial untuk Ibu yang paling Risa sayangi. Risa meletakkan mangkuk itu di depan Ibu Siti, memastikan Ibu Siti melihat uap panas mengepul dari sup itu. Risa tidak makan? Nanti saja Bu, Risa harus menyelesaikan urusan telepon sebentar. Rangga butuh bantuan mengurus dokumen. Ibu makan dulu ya, selagi hangat. Baiklah, Ibu Siti mengambil sendok dan mulai makan. Dia makan perlahan, menikmati setiap suap. Risa berdiri di ambang pintu dapur, pura-pura menelpon. Dia tidak benar-benar menelpon siapa-siapa. Dia hanya mendengarkan. Mendengarkan suara sendok yang beradu dengan mangkuk, menghitung suapan yang masuk ke mulut Ibu Siti. 1 suap, 2 suap, 3 suap. Risa menahan napas. Dia merasa adrenalinnya melonjak. Hanya tinggal beberapa jam, dan dia akan bebas. Bebas dari kemiskinan, bebas dari mertua yang selalu melihatnya dengan tatapan polos menyebalkan itu. Ibu Siti memanggil. Risa, supnya luar biasa enak. Terima kasih banyak, nak. Habiskan, Bu, kata Risa cepat. Kembali ke peran menantu yang baik. Ibu Siti tersenyum dan mengangguk. Dia melanjutkan makan. Risa melihat mangkuk itu perlahan kosong, sampai akhirnya Ibu Siti meletakkan sendoknya. Alhamdulillah, kenyang sekali Risa. Terima kasih. Mangkuk itu tampak bersih. Tidak ada sisa kuah. Risa merasakan beban di dadanya terangkat. Misi berhasil. Sekarang, dia hanya perlu menunggu efeknya. Sama-sama, Bu. Kalau begitu Risa bereskan ya. Biar saja, nanti saja. Ibu mau ke taman sebentar, mencari udara segar. Ibu Siti berdiri dan berjalan keluar, menuju kebun. Dia berjalan dengan sedikit lebih lambat, tapi Risa menganggapnya sebagai efek awal racun.
Bagus, teruslah merasa lelah, Bu. Risa masuk ke dapur. Dia mencuci piring-piring, tapi meninggalkan mangkuk sup Ibu Siti di rak piring. Dia ingin memeriksa kembali mangkuk itu, hanya untuk memastikan tidak ada sisa. Setelah mencuci semua peralatan, Risa mengambil mangkuk sup tadi. Mangkuk itu memang bersih, hanya ada sedikit bekas krim yang mengering di pinggirnya. Kerja bagus, Ibu, kau memakan semuanya, bisik Risa, puas. Dia mengangkat mangkuk itu, siap membawanya ke rak pengering. Saat itu terjadi, di bawah mangkuk sup Ibu Siti yang tadi tertutup rapat, Risa melihat sesuatu, bukan sisa makanan, bukan tisu, melainkan lipatan kertas kecil. Kertas itu diselipkan dengan hati-hati, tersembunyi sempurna oleh mangkuk itu. Risa mengerutkan kening. Apa ini? Pesan untuk Rangga. Dia menjatuhkan mangkuk itu kembali ke rak, bukan pecah, hanya bunyi porselen beradu, dan meraih kertas kecil itu. Kertas itu dilipat rapi, seperti catatan profesional, bukan kertas buram, melainkan kertas karbon yang sering dipakai untuk administrasi kantor. Risa membuka lipatannya. Itu adalah nota kecil, tertanggal 3 hari yang lalu. Risa membaca tulisan tangan yang rapi di sana. Tulisan itu bukan tulisan Ibu Siti, melainkan tulisan formal, mungkin dari klinik atau laboratorium. Nota pengiriman sampel. Hitam, bubuk putih, sampel A. Tujuan uji, kandungan logam berat, heavy metal screening, dan senyawa alkaloid compound identification. Klien, Ibu Siti Raharjo. Catatan, sampel dikirim dalam wadah steril. Risa merasakan darahnya dingin, jantungnya mulai memompa dengan kecepatan tinggi, menciptakan suara berisik di telinganya. Tidak mungkin, ini pasti nota belanja, nota vitamin lain. Dia membalik kertas itu, berharap menemukan daftar harga atau nama toko herbal. Tapi di balik kertas itu, ada tulisan tangan Ibu Siti. Tulisan yang sama persis dengan yang ada di jurnal resep kuno keluarga. Tulisannya kecil, rapi, dan menohok. Sampel A, sama dengan vitamin imun buatan Risa, 1,0 mg, tanggal 21 Juni. Risa menjatuhkan kertas itu, tangannya gemetar hebat. Bagaimana Ibu Siti bisa memiliki nota pengujian lab? Dan bagaimana dia bisa tahu persis tanggal pemberian dosis itu? Risa melihat keluar jendela. Ibu Siti sedang duduk di kursi goyangnya, menghadap kebun. Dia terlihat damai, memejamkan mata. Risa mendekati jendela, matanya menyipit penuh kecurigaan. Tapi Ibu Siti tampak benar-benar polos. Mungkin ini kebetulan, mungkin dia sedang menguji vitaminnya sendiri. Tapi pikiran jahat mulai berputar di benak Risa. Ibu Siti mungkin tidak sepolos yang dia kira. Risa kembali ke meja dapur, mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Dia memaksakan diri untuk berpikir logis. Dia harus memastikan. Dia harus mencari tahu apa yang Ibu Siti lakukan dengan mangkuk sup yang baru saja dia habiskan. Risa tahu Ibu Siti punya lemari kecil di kamar tidur, tempat dia menyimpan surat-surat penting dan barang-barang sentimental. Dengan langkah pelan dan hati-hati, Risa berjalan ke kamar Ibu Siti. Pintu tidak dikunci. Dia masuk, kamar itu gelap dan tenang. Risa menutup pintu perlahan. Dia bergerak menuju lemari jati kecil di sudut kamar. Dia membuka laci paling bawah. Kosong. Laci kedua. Penuh dengan buku cek dan surat tanah lama. Laci ketiga. Itu laci yang menyimpan barang-barang yang paling sering disentuh Ibu Siti. Risa menarik laci itu. Di sana ada beberapa dompet tua, foto-foto masa muda Rangga, dan sebuah kotak perhiasan bludru merah yang terkunci. Di samping kotak perhiasan, terselip sebuah tas plastik Ziploc kecil. Risa mengambil tas itu, tangannya berkeringat. Di dalamnya ada wadah kecil, seukuran wadah urin, tapi terbuat dari kaca tebal dan disegel rapat dengan label tanggal. Wadah 1, 21 Juni. Bubuk. Sampel uji B. Ini adalah sisa vitamin yang Risa berikan di teh. Wadah 2, 23 Juni. Cairan kuning pekat. Sampel uji C. Mungkin cairan dari sup hari ini. Risa mundur selangkah. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ibu Siti tidak hanya tahu. Dia juga mengumpulkan bukti ilmiah. Risa melihat lebih dekat pada wadah 2. Cairan kuning itu. Itu terlalu banyak untuk sekadar sisa kuah di mangkuk. Risa lalu melihat ke arah kasur Ibu Siti. Di bawah bantal putih yang diletakkan Ibu Siti rapi di ujung tempat tidur, ada sedikit ganjalan. Risa mengangkat bantal itu dengan jari-jari gemetar. Di sana, tersembunyi dengan sempurna. Diletakkan di atas selembar tisu dapur yang bersih. Ada mangkuk sup yang sama. Bukan mangkuk yang tadi Risa lihat di rak piring. Mangkuk ini masih sedikit basah, dan di dalamnya, mengendap di dasar,
ada gumpalan tebal sup krim ayam brokoli yang tidak termakan. Itu adalah porsi yang sangat besar, hampir setengah dari yang Risa sajikan. Di samping mangkuk itu, ada sebuah corong kecil dan wadah kaca ketiga. Risa memegang wadah itu. Di dalamnya, ada bubuk putih yang baru dituang. Ini dosis yang tadi kuberi, 3 kali lipat. Dosis pembunuh. Risa melihat sekeliling kamar dengan panik. Tiba-tiba, kamar yang tadinya terlihat polos itu terasa seperti jebakan. Dia tidak salah. Ibu Siti tidak memakan racunnya. Dia hanya berpura-pura. Dia memindahkan sup itu, mungkin saat Risa pura-pura menelpon. Dia hanya mengosongkan mangkuk yang pertama untuk membuat Risa percaya. Risa merasakan dingin yang menusuk tulang. Dia bukan menantu yang cerdik. Dia adalah mangsa yang jatuh ke perangkap. Tiba-tiba, dari belakangnya terdengar suara. Sangat dekat, sangat lembut. "Risa, sedang apa kamu di kamar ibu?" Risa berbalik dengan cepat, menjatuhkan wadah kaca itu hingga pecah di karpet. Ibu Siti berdiri di ambang pintu, bersandar pada kusen. Dia tidak lagi terlihat tua dan lemah. Matanya tidak lagi polos. Matanya tajam, dingin, dan penuh perhitungan. "Maafkan ibu nak, tapi ibu selalu curiga. Mengapa sup krim hari ini baunya aneh? Dan mengapa kamu begitu mendesak ibu untuk menghabiskannya?" Risa tidak bisa bicara. Tubuhnya kaku, otaknya beku. Ibu Siti berjalan masuk, melangkahi pecahan kaca dengan tenang. Dia menunjuk ke lemari. "Semua sudah ibu catat, Risa. Sejak kau memberikan vitamin herbal yang pertama, ibu tahu persis apa yang kamu lakukan." "Bu, ibu salah paham." Risa berhasil berbisik, suaranya serak. Ibu Siti menggeleng, wajahnya sedih tapi tegas. "Tidak ada yang salah paham, nah. Semua sampel sudah dikirim. Ada bukti transfer untuk pembayaran tes lab. Ada juga rekaman suaramu yang meminta Rangga untuk membiarkan saja ibu tidur pulas." Ibu Siti mendekat. "Kamu pikir ibu ini naif dan bodoh?" Kamu pikir ibu akan menyerahkan rumah ini begitu saja kepada menantu yang berencana membunuh ibu? Aku tidak bermaksud." Risa mundur, tapi punggungnya membentur dinding. Ibu Siti menyentuh dagu Risa, tatapannya menusuk. "Dengar baik-baik, Risa. Kamu tidak sedang menghadapi mertua yang lemah. Kamu sedang menghadapi seseorang yang sudah melihat kematian dari dekat puluhan kali. Aku sudah mengurus perusahaan ayahmu selama 20 tahun, Risa. Aku tahu permainan kotor, penipuan, dan pengkhianatan." Risa terengah-engah. "Tujuanmu jelas, warisan. Tapi kamu lupa satu hal, Risa." Ibu Siti melangkah mundur, mengambil ponselnya yang ada di saku daster. "Warisan itu baru bisa kamu dapatkan kalau aku meninggal." Ibu Siti menekan sebuah tombol, lalu mendekatkan ponsel itu ke telinganya. Risa mendengar suara di seberang telepon. Itu bukan suara Rangga. Itu suara laki-laki formal. Suara polisi. "Halo Komandan, ini Siti Raharjo. Saya ingin melaporkan percobaan pembunuhan terencana. Semua bukti, termasuk makanan yang diracuni, sudah saya amankan. Pelakunya ada di sebelah saya, sekarang." Ibu Siti menatap Risa dengan senyum dingin. Senyum yang tidak pernah Risa lihat sebelumnya. Senyum seorang pemenang. Risa menyadari, sejak awal, dialah yang ada di dalam jebakan. Ibu Siti mengucapkan kalimat terakhirnya. Kalimat yang menghancurkan semua rencana Risa. "Kamu bilang kamu menantu terbaik. Tapi ternyata, kamu hanya pembunuh amatir, Risa. Dan sekarang, permainanmu sudah selesai." Bersambung ke part 2. Rina tersenyum puas. Rasa mual di perutnya perlahan hilang. Hari ini, penderitaannya akan berakhir. Ibu Siti terbaring lemah di ranjang. Wajahnya pucat, napasnya terdengar berat. Sudah 2 bulan Rina menjalankan rencana ini. Memberikan racun dosis rendah, setiap hari, disamarkan dalam makanan kesukaan ibu mertuanya. "Minum, Bu?" kata Rina lembut. Membantu Ibu Siti duduk. Di tangan Rina ada segelas besar teh herbal, hangat. Tapi Rina tahu, itu bukan teh herbal biasa. Itu adalah dosis terakhir. Dosis pembunuh. "Terima kasih, Rina." Suara Ibu Siti terdengar serak dan sangat pelan. Nyaris berbisik. "Kamu menantu terbaik yang ibu punya." Rina merasakan sensasi dingin menjalar di punggungnya. Pujian itu terasa seperti duri. "Iya, Bu. Tentu saja. Demi kebaikan ibu." Jawab Rina, mengulas senyum palsu paling sempurna yang ia miliki. Ibu Siti menerima gelas itu. Tangannya gemetar. "Aku siapkan dokumennya, Bu," kata Rina, meletakkan map di meja samping ranjang. "Setelah ini, ibu harus tanda tangan surat hak waris ya, biar Dani tidak kesulitan mengurus aset-aset kalau terjadi apa-apa."
Ibu Siti menatap map itu, lalu menatap Rina. Matanya sayu, penuh kesedihan. Tanda tangan apa, Rina? Hanya pengalihan aset, Bu. Demi keamanan. Dani menyetujuinya kok. Rina berbohong. Dani suaminya tidak tahu apa-apa. Dani hanya tahu ibunya sakit parah karena usia. Ibu Siti mengangkat gelas teh ke bibirnya. Rina menahan napas. Ini dia. Hitungan mundur dimulai. 1 tegukan, 2 tegukan. Rina berdeham. Cepat diminum, Bu, biar ibu bisa tidur nyenyak. Tidur nyenyak? Ibu Siti mengulang kata-kata itu. Dia meletakkan gelas yang baru diminum setengahnya. Iya, Bu. Tidur yang sangat nyenyak. Rina mendorong map itu lebih dekat. Sekarang tanda tangan dulu, Bu. Lalu ibu istirahat total. Ibu Siti mengambil pena yang disodorkan Rina. Tangan tuanya bergetar di atas kertas. Aku harap kamu tidak menyesali ini, Rina. Ujar Ibu Siti. Rina tertawa kecil, penuh kemenangan. Menyesal? Kenapa harus menyesal? Apu hanya membantu Ibu Siti agar tidak kesakitan lagi. Oh, kamu pikir aku kesakitan karena usia? Ibu Siti tiba-tiba mengangkat pandangan. Mata sayu itu menghilang, digantikan sepasang mata tajam, dingin, dan penuh perhitungan. Rina terkejut. Tubuhnya menegang. Nada bicara Ibu Siti berubah total. Tidak ada lagi kelemahan di sana. Rina, kamu sudah keterlaluan. Apa maksud ibu? Rina mencoba mempertahankan ekspresi polos. Ibu demam? Bicaranya melantur. Melantur? Aku tidak demam, Nak. Ibu Siti melempar pena itu ke ranjang. Suaranya kini keras dan jelas. Aku hanya berpura-pura sakit. Jantung Rina serasa berhenti berdetak. Berpura-pura? Rina tertawa canggung. Ibu bercanda kan? Ibu hampir tidak bisa jalan selama seminggu ini. Memang itu rencanamu, bukan? Membuatku terlihat lemah, agar semua orang percaya aku mati wajar karena komplikasi. Ibu Siti mendorong selimutnya ke samping dan turun dari ranjang. Rina mundur selangkah, kakinya lemas. Ibu Siti berdiri tegak. Tidak ada gemetar, tidak ada kepucatan berlebihan. Aku tidak mengerti, Bu. Oh, kamu sangat mengerti, Rina. Ibu Siti berjalan pelan menuju lemari pakaian. Gerakannya mantap dan tenang. Aku tahu sejak lama. Sejak sup ayam yang kamu buat 3 bulan lalu. Rasanya aneh. Ada pahit di akhir. Padahal kamu menambahkan banyak gula. Rina menggeleng cepat. Ibu salah minum obat mungkin. Jangan menuduh yang tidak-tidak. Aku tidak menuduh. Aku menyatakan fakta. Ibu Siti membuka pintu lemari. Rina melihat di dalamnya ada sebuah koper kecil, terkunci. Kamu pikir aku bodoh, Rina? Kamu pikir aku naif dan pikun seperti yang kamu ceritakan pada teman-teman arisanmu? Rina diam. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Kamu selalu bilang aku menantu terbaik. Rina berbisik. Kamu pura-pura baik padaku. Dan kamu pura-pura baik padaku, Nak. Bedanya, pura-puraku menyelamatkan nyawaku. Pura-puramu malah membuatmu harus berurusan dengan polisi. Ibu Siti mengeluarkan koper kecil itu. Dia meletakkannya di atas meja kerja. Apa isinya? Tanya Rina, suaranya tercekat. Warisan. Ibu Siti tersenyum kecil, senyum yang membuat Rina merinding. Warisan yang akan mengantarkanmu ke penjara. Ibu Siti membuka koper itu. Rina melihat puluhan bungkus plastik klip kecil. Semuanya berisi sisa makanan. Ada remahan kue, sisa teh di botol kecil, sendok bekas bubur, dan yang paling membuat Rina pucat, gelas teh yang baru ia berikan tadi. Ini semua? Iya, ini semua adalah makanan yang kamu sajikan untukku, yang seharusnya aku makan dan membuatku perlahan-lahan mati. Ibu Siti menunjuk gelas teh. Terima kasih untuk dosis terakhir yang sangat kuat itu. Ini akan sangat membantu di persidangan. Rina mulai panik. Rasa percaya diri yang tadi membumbung tinggi kini hancur lebur. Ibu gila. Ini hanya sisa makanan. Ibu menyimpannya kenapa? Aku menyimpannya karena aku mencium bau racun di dalamnya, Rina. Ibu Siti memegang sebuah botol kecil. Kamu terlalu ceroboh. Aku mengenali aroma racun yang kamu gunakan. Itu racun tikus dosis rendah, dicampur agar tidak terdeteksi instan. Tidak, aku tidak pernah. Ibu hanya berhalusinasi. Rina berteriak. Jangan berbohong lagi, Rina. Aku tahu kamu merekam setiap interaksi kita, berharap mendapatkan pengakuan palsu untuk membuktikan aku pikun. Ibu Siti mencondongkan tubuhnya. Aku juga merekamnya, Nak. Setiap racun, setiap dosis, setiap kata manismu yang mengandung ular.
Rina merasakan dunianya runtuh. Dia menjuluki dirinya malaikat maut, tapi ternyata dia hanya mangsa yang sedang dijebak oleh pemburu ulung. Kenapa? Kenapa ibu tidak lapor dari awal? Rina berteriak histeris. Sebab bukti yang kuat butuh waktu. Percobaan pembunuhan terencana harus dibuktikan dengan motif dan serangkaian tindakan. Jika aku lapor setelah sup pertama, kamu akan bebas dengan alasan keracunan makanan biasa. Aku butuh bukti nyata bahwa kamu konsisten mencoba membunuhku demi warisan. Ibu Siti menatap Rina dengan kasihan. Aku harus berpura-pura sakit dan sekarat agar kamu semakin percaya diri dan ceroboh. Dan kamu memang ceroboh. Dosis hari ini membuktikan keserakahanmu. Rina melihat ke belakang Ibu Siti. Pintu kamar tertutup rapat. Dia harus lari. Aku akan panggil Dani sekarang. Rina mencari ponselnya. Jangan repot-repot. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Dani berdiri di ambang pintu. Wajahnya memerah. Menatap Rina dengan tatapan penuh rasa jijik. Di belakang Dani, berdiri 2 orang pria berpakaian sipil dan seorang wanita dengan seragam polisi. Dani, sayang, mereka siapa? Rina bersembunyi di belakang kursi. Dani tidak menjawab Rina. Dia hanya menatap ibunya. Ibu, maafkan aku, kata Dani. Suaranya bergetar menahan tangis. Aku seharusnya percaya ibu sejak awal. Rina menoleh ke Dani, bingung. Apa maksudmu, Dani? Kamu tahu soal ini? Tentu saja aku tahu, Rina, kata Ibu Siti. Aku bukan hanya mengumpulkan sisa makanan, aku juga mengumpulkan kesaksian dari anakku sendiri. Dani melangkah maju. Aku dipanggil ibu sebulan lalu. Ibu memintaku memasang kamera tersembunyi di kamar ini dan di dapur. Rina memegang kepalanya. Tidak, kamu bohong. Dani mencintaiku. Aku mencintaimu, Rina. Dulu, kata Dani. Nadanya datar. Tapi aku lebih mencintai ibu. Dan ketika ibu mengirimiku rekaman saat kamu sengaja menjatuhkan obat tidur ke kopi ibu dan mengatakan, tinggal sedikit lagi ibu mati. Aku tahu kamu adalah iblis. Rina menjerit, menolak kenyataan. Aku melakukan ini untuk kita. Kita miskin, Dani. Ibu punya segalanya. Kami tidak miskin. Kami hanya harus bekerja keras. Teriak Dani. Uang bukan alasan untuk mencoba membunuh ibuku sendiri. Polisi wanita itu melangkah maju. Nyonya Rina, Anda ditahan atas tuduhan percobaan pembunuhan terencana terhadap Nyonya Siti dan upaya penggelapan aset. Rina menunjuk Ibu Siti dengan jari gemetar. Dia menjebakku. Dia licik. Dia bukan orang polos. Ibu Siti tersenyum getir. Aku tidak pernah bilang aku polos, Rina. Aku hanya diam. Keheningan seorang ibu bisa jadi senjata paling mematikan. Aku bukan menantumu. Aku malaikat maut yang akan mengantar rencana jahatmu ke liang lahat. 2 pria sipil itu mendekati Rina. Rina mencoba melawan, menendang dan berteriak-teriak. Aku tidak bersalah. Ibu Siti berpura-pura. Dia mau harta sendiri. Nyonya Rina, kata polisi itu dengan tenang. Bukti fisik dan rekaman video sudah cukup kuat. Termasuk hasil lab awal yang Ibu Siti serahkan semalam. Rina ambruk ke lantai. Air mata mengalir deras. Dia menatap Dani dengan tatapan memohon. Dani, tolong, jangan lakukan ini. Kita bisa bagi warisannya. Kita bisa pura-pura ibu kecelakaan. Dani menutup mata. Rasa sakit dan malu menguasai dirinya. Cukup, Rina. Jangan bicara lagi. Kamu sudah menghancurkan segalanya. Polisi memborgol Rina. Ketika mereka menggiringnya keluar, Rina sempat menoleh ke Ibu Siti. Aku akan membalasmu, Ibu Siti. Tunggu saja, ancam Rina. Ibu Siti hanya menatapnya lurus. Aku akan menunggumu, Rina. Di pengadilan. 1 jam kemudian, keheningan menyelimuti rumah itu. Bau racun dan ketegangan telah digantikan oleh aroma teh melati yang menenangkan. Ibu Siti duduk di sofa ruang tamu, ditemani Dani. Dia terlihat pulih sepenuhnya. Tidak ada lagi jejak-jejak sakit yang ia pamerkan selama 2 bulan terakhir. Ibu benar-benar ahli akting, ujar Dani, mengusap air matanya. Anakku, aku harus melakukannya, jawab Ibu Siti, memegang tangan Dani. Saat kamu menjadi target, naluri seorang ibu akan bangkit. Aku tidak hanya melindungi hartaku, aku melindungimu dari menikahi pembunuh. Kenapa ibu harus minum sedikit racun itu setiap kali? Kenapa tidak dibuang saja? Tanya Dani. Aku harus menunjukkan gejala. Jika aku langsung sehat, dia akan curiga dan menghilangkan semua jejak. Racun tikus dosis rendah tidak akan membunuhku instan.
hanya membuatku mual, lemas, dan kehilangan berat badan. Tapi aku selalu punya penawar alami, ramuan tradisional yang aku minum setiap malam saat dia tidur. Aku hanya perlu terlihat sakit di pagi hari. Dani menggelengkan kepala. Ibu sangat berani. Aku tidak akan sanggup hidup dengan dia selama 2 bulan, tahu dia berusaha membunuhku. Aku hidup dengan menelan racun emosionalnya selama bertahun-tahun. Racun fisik ini hanya tambahan. Ibu Siti tersenyum lemah. Kita sudah selesai, Nak. Rina tidak akan kembali. Aku harus menceraikannya, Bu. Aku harus mengurus pengadilan ini. Aku malu. Jangan malu, Nak. Kamu diselamatkan. Kamu adalah korban manipulasi. Sama seperti Ibu. Kita akan menghadapi ini bersama. Pengacara Ibu Siti, yang baru saja meninggalkan rumah, telah meyakinkan bahwa dengan rekaman video, sisa makanan yang terawetkan, yang siap diuji lab, dan dosis terakhir yang fatal, Rina tidak punya celah untuk lari. 3 bulan kemudian, kasus Rina menjadi berita utama. Media sosial ramai membicarakan menantu yang berpura-pura baik, padahal merencanakan pembunuhan untuk warisan. Kisah Rina menjadi viral, persis seperti skrip video yang ia impikan. Namun ia menjadi tokoh antagonisnya. Di ruang sidang, Rina tampak kurus dan stres. Dia mencoba membela diri dengan menuduh Ibu Siti berkonspirasi dan mendramatisir. Namun, semua bukti bicara sebaliknya. Puncak persidangan adalah saat hasil lab dari sisa teh herbal terakhir dibacakan. Kandungan sianida dan zat berbahaya lainnya terdeteksi dalam dosis yang dapat menyebabkan kematian dalam waktu 1 jam setelah konsumsi. Rina menjerit histeris ketika hakim menjatuhkan vonis. Atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana dan penggelapan, Nyonya Rina dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. Saat digiring keluar, Rina menoleh, mencari Ibu Siti. Ibu Siti hadir, duduk di barisan depan. Dia tidak lagi menunjukkan kesedihan atau kemarahan, hanya ada ketenangan. Ini belum berakhir, Ibu Siti, teriak Rina dari kejauhan. Ibu Siti hanya mengangkat bahu, membalas tatapan Rina. Sudah berakhir bagimu, Rina. Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu tanam. 1 tahun kemudian. Ibu Siti benar-benar sehat. Dia tidak hanya pulih, dia menjadi inspirasi. Dia memutuskan untuk menggunakan warisan itu, bukan untuk disimpan, melainkan untuk mendirikan yayasan sosial bagi para lansia yang menderita isolasi dan kekerasan emosional dari keluarga. Rumah yang dulu menjadi saksi bisu upaya pembunuhan, kini dipenuhi tawa dan kegiatan amal. Dani, setelah resmi bercerai, fokus pada pekerjaannya dan membantu ibunya mengelola yayasan. Dia belajar dari kesalahan masa lalunya, menyadari bahwa ketamakan bisa menghancurkan jiwa seseorang. Suatu sore, Dani duduk bersama ibunya di teras. Bu, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Ibu menyelamatkan hidupku, bukan hanya nyawa ibu sendiri. Ibu Siti mengusap rambut Dani. Kebahagiaan sejati, Nah, bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi pada kedamaian yang kita rasakan. Rina mencari kebahagiaan dengan cara yang salah. Rina di penjara, Bu. Dia sering sakit-sakitan katanya. Karma bekerja, Nak. Dia meracuni dirinya sendiri sebelum meracunimu. Lalu ibu bagaimana? Tanya Dani. Ibu tidak mencari pendamping baru. Ibu terlihat sangat sehat sekarang. Ibu Siti tertawa. Tawa yang tulus, tanpa beban. Sangat berbeda dengan tawa paksaan yang dia tunjukkan setahun lalu. Aku sudah mendapatkan kebahagiaanku. Anakku kembali padaku. Aku punya pekerjaan yang berguna. Dan yang paling penting, Ibu Siti menatap langit senja. Aku membuktikan bahwa kamu tidak bisa menilai sebuah buku dari sampulnya. Mereka mengira aku polos dan naif, kata Ibu Siti. Suaranya kini terdengar seperti narator. Mereka mengira aku hanyalah target mudah yang menunggu dirampas. Tapi mereka lupa. Di balik keheningan dan kelembutan, terkadang ada malaikat maut yang bertugas membersihkan racun. Rina menginginkan warisan, dia mendapatkannya. Lanjut Ibu Siti. Dia mendapat warisan yang dia berikan sendiri, 18 tahun di balik jeruji besi. Itu adalah akhir yang adil untuk semua kepura-puraannya. Angin berhembus pelan. Ibu Siti dan Dani menikmati sisa senja. Damai, setelah badai besar yang hampir merekut segalanya. Tamat.